bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, Semuanya ada di sini. Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Ada di sini. Rumah kita. 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 Ada di sini. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan
Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Huwairah. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini.
cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Huwairah. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Bagi teman-teman yang belum Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul teman-teman cintamu. boleh itu di mute mic-nya biar nggak rusuh. Nah setelah ini acara mau dimulai. Si Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Namun semua Hey man and woman ya, men, 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 women, women, men, men, men. ya, teman-teman udah bisa memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman sebelum kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ke talk show kita, online kelas kita, pertama-tama aku mau nih sosialisasiin dulu tentang rules atau peraturan-peraturan dalam mengikuti online kelas ini. Bisa dilanjut Kak slide-nya. Nah, pertama-tama nih, get properly dressed, berpakaian dengan baik. Jadi pakaian yang rapi sopan gitu lah teman-teman, yang cakep. Terus yang kedua, nah mikrofonnya bisa di mute kalau teman-teman belum waktunya ngomong, biar nggak rusuh, biar nggak riwah roomnya.
Nah, terus teman-teman berikan perhatian penuh di fokus di sini, dan kalau bisa nyiapin catatan belum? Catatan sama pulpen, kertas. Biar nanti materinya kecatat semua, kanan kor. Nah, terus selanjutnya cek if your systems are working. Cek dulu nih HP, koneksi, kuota, laptop, apakah normal semua. Dan kalau udah bisa, gas. Oke deh. Aku ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan telah memberikan kita kesempatan agar bisa hadir di online class dengan keadaan sehat walafiat. Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, tuntunan kita, super leader kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Oke teman, sebelumnya kan mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang pepatah bahwa itu tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya seperti yang bisa dilihat di situ. Nama saya adalah Akmal Syafa. Ya, bisa teman-teman panggil Akmal. Saya sekarang masih kelas 11 di SMA Itiar Hidayah, Kartasura, Sukoharjo. Mungkin di sini ada berapa teman yang dari NH ya? Dan mungkin kalau teman-teman baca di posternya itu ya, itu ada tulisan Ketua OSIS SMA Itiar Hidayah. Nah, jadi ya benar saya Ketua OSIS SMA Itiar Hidayah, dan insya Allah masa jabatan 2019-2020. Itu berarti nanti insya Allah bulan Juli nanti saya lengser. Nah, mohon doanya teman-teman biar saya bisa menutup masa jabatan saya dengan baik dan lancar. Amin. Ini yang sebelum itu, nah teman-teman yang belum ngaktifin kameranya nih, boleh ngaktifin. Nggak seru kalau nggak ngeliat wajah kalian tuh. Masa hitam-hitam semua kan? Oke. Selanjutnya, saya selaku perwakilan panitia ingin mengucapkan selamat datang di online kelas ini yang diadakan oleh Lead Institute dibantu dengan ini kelas online yang diadakan oleh Lead Institute dan dibantu oleh Inspiranesia, inspirasi bersama pelajar menginspirasi Indonesia. Dan selanjutnya, saya selaku perwakilan panitia juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam menghadiri online class kali ini. Dan pas melihat antusiasme kalian tuh benar-benar merinding ya. Ternyata masih pemuda pelajar di seluruh Indonesia istilah gerak untuk senantiasa belajar. Dan sebelum itu mungkin kan teman-teman tahu ya, waktu Indonesia bahkan mungkin dunia terus sekarang sedang panas-panasnya, sedang lagi kritis-kritisnya tentang masalah virus corona atau yang rantai penyebaran virus corona ini adalah memberlakukan sekolah dari rumah. Jadi teman-teman mungkin yang SMA ini, kan banyak yang SMA ya ini, lihat nih. Tuh sekarang kita nggak bisa memutus itu, dan pemerintah juga menetapkan yang namanya work from home. Jadi teman-teman udah akses keluarnya benar-benar dibatasi. Sekarang work from home dan sekolah online itu kan udah berlangsung selama 2 minggu, hampir 3 minggu ya. Jadi kita benar-benar hampir sebulan di rumah, nggak kemana-mana, ngikutin sekolah online, nonton online, ujian online dan segala macam. Dan mungkin di kala waktu itu teman-teman mungkin ngerasa bosen, jenuh, ya enggak, apa aja. Aku juga kadang ngerasa bosen, jenuh, bosen, nggak tahu mau ngapain, ujung-ujungnya malah main HP, nge-game sendiri. Kalau nggak yang kayak yang zaman sekarang tuh rebahan doang, gabut di rumah. Nah, oleh karena itu teman-teman, Lead Institute dibantu oleh Inspiranesia ini mengadakan kelas online ini. Nah, dengan tujuan agar
teman-teman bisa tetap produktif nih di kala-kala masa karantina ini. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Oke. Oh ya, sebelum ini di mute semua ya. Teman-teman, sebelumnya udah ada yang pernah kenal pembicara ini? Pembicara yang bakal kita undang? Yang tahu boleh angkat tangan mungkin atau bilang iya. Teman-teman belum kenal ya pembicaranya? Boleh ini Kak ditampilin CV-nya. Itu salah ngambil posisinya, dia harusnya di sini. Kita pembicara kita ini punya dua kesamaan. Mereka berdua sama lulusan UGM. Jadi mungkin teman-teman yang habis UGM nanti kuliahnya bisa banget nanti tanya-tanya ke guru. Di YouTube gelap soalnya. Kan yang pertama ada Kak Nadia Eka Ramayanti. Lahir di Magelang 11 Januari 1995 dan di Yogyakarta, dan ini Instagramnya bagi teman yang pengen follow. Beliau ini lulusan Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, namanya di HK Bukit Al Multazam. Setelah itu melanjutkan di UGM ya. Dan sekarang udah dapat gelar sarjana psikologi. Dan sekarang lagi melanjutkan pendidikan S2 juga di UGM. Jadi juga pengalaman organisasinya, dan juga ikut BMKM UGM sama satu. Lalu hobi dan kesenangan Mbak Nadia ini ada mengajar, ngobrol, diskusi, dan masak. Lanjut Kak ke yang satu lagi. Nah, ini dia teman-teman pembicara kedua kita. Nama Kak Aksal, Muhammad Aksal Jilham Karunia. Beliau ini juga lulusan UGM ya, dan sekarang sedang melanjutkan studi di China, tempat corona. China di Beijing kalau nggak salah. Nah, oke. Beliau lahir di Bekasi, tanggal 15 Mei tahun 2000, berarti tahun ini insya Allah umur Kak Aksal 20 tahun. Dan wah, ini ada yang menarik teman-teman. Cita-cita beliau nanti itu menjadi Presiden Indonesia tahun 2045. Mari kita amin bersama-sama. Amin. Dan semoga terwujud ya Kak Aksal. Dan hobi Kak Aksal ini ada membaca dan berolahraga. Dan ini bisa dilihat kalau teman-teman ingin kontak Kak Aksal ke depannya. Ini ada nomornya, terus email, Facebook, Instagram, dan berbagai macam sosial media. Dan Kak Aksal ini juga punya banyak sekali pengalaman organisasi, bisa dilihat. Ini banyak banget listnya, ada 20 lebih mungkin ya. Dan Kak Aksal ini udah aktif organisasi mulai dari SMP teman-teman. Sampai pas SMP atau SMA itu sering berjibun di pramuka, dunia kepramukaan. Ini teman-teman yang mau tanya tentang mungkin study abroad, Kak gimana sih cara nyiapin apa aja yang harus disiapin biar kita bisa kuliah di luar negeri, dan kuliah di luar negeri itu kayak gimana sih Kak? Nah, gitu. Oke, teman-teman, itu tadi CV dari bicara-bicara yang akan memberikan ilmu yang kepada kita. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, aku mau ngabsen dulu nih. Nanti ngabsennya seru nih. Pasti bilang gitu, nanti teman-teman teriak semangat. Enggak, siap enggak? Teman-teman, Ada kelas 2. Aduh, suara jelek banget. banyak. Nah, dan kemarin ya ada banyak banget, jadi tidak terpusat di satu provinsi atau satu tempat saja. Itu udah dari sekitar 20-an itu udah di Indonesia. Jadi keren banget. Yang dari
Lihatnya yang dari Ada tempat sekolahku, peserta yang lain dari kali. 9 provinsi option nih. Jawa Timur. Ya, yang dari Jawa Tengah mana suaranya ya? Hadir. Kak Aksal dah. Iya, nah, Jawa Timur. Yang dari tempatku, yang dari Timur. Hadir. Ini teman-teman tetap harus ilmu walaupun karantina gini ya. Gua ada yang mau kena coba. Pakai masker kan ya? Oh ditutup. Arema. Dia mah admin. Yang dari luar Jawa ada nggak? Yang dari luar Jawa mana? Luar Jawa, yang dari luar Jawa? Sebabnya lagi Tahu. foto. Bukan gambar ini, bukan tadi. Hah? Norak, Com. Serem banget gambarnya coba. Apa coba? Iya tadi yang Akmal, Mas Akmal. Mana yang Ini. senang banget gambarnya. Bentar. ini. Oke, setelah cek absen dan Lalu cek semangat, dalam. Mana yang senang banget. teman-teman udah semangat dan udah nunggu materinya dari kakak ini. Sekarang kita panggil dulu dong. Kak Aksal. Kak Aksal. Gimana orangnya? Tes, kedengeran nggak ya suaranya? Halo? Teman-teman yang Kedengeran. dengar suaranya? Kedengeran. Bisa angkat jempolnya begini. Oke, siap. Nah, insya Allah yang si pertama ini bakal diisi oleh Kak Aksal. Yang tadi kuliah di China itu loh. Nah, Kak Aksal. Halo, bisa dengar saya? Wah, masih di mute guys. Wah. Sabar ya teman-teman. Tes. Nah, alhamdulillah akhirnya udah bisa. Oke, Kak Aksal bisa dengar saya? Jelas? Sip, jelas. Mantap. Nah, sip. Nah, Kak Aksal sekarang lagi di mana nih? Saya sekarang posisi lagi di rumah nih, di Bekasi. Oh, Mana orang Bekasi, nggak ada nggak? Ya, yang orang Bekasi mana nih? Wah, ini nih. Nice. Rame ya. Nah, terus selama karantina ini 2 minggu, 3 minggu ini Karantina. Ya, saya sebenarnya seharusnya bulan lalu sudah beli tiket karena harusnya Beijing dari Abu Dhabi, seharusnya karena saya kemarin habis keliling Asia, cuman
otomatis kemarin tiket hangus sendiri karena seluruh penerbangan itu ke cancel semua. Jadi saya kembali ke Indonesia dan sampai sekarang diam aja di rumah. Tentu saja kelas online dari jauh. Kedengeran nggak? Kedengeran, kan teman-teman? kedengeran. Nah, keren. Alhamdulillah. Teman-teman peserta dia mute, jadi nggak bisa. Sip. Ya. Ini kan dulu lulusan UGM Kak ya? S1-nya. Terus sekarang sedang lanjutkan studi di Beijing Kak ya? Di China. Sebenarnya saya di UGM belum lulus. Dulu hanya 3 atau 4 bulan lah di UGM. Tapi dapat scholarship, full scholarship, lalu saya ambil. Seperti itu. Gitu, Kak. Nah. Kan gini Kak. Seperti yang kita tahu kan virus corona nih kan. Ini kan itu gimana Kak? Ini Kak. Seperti yang kita tahu aja dampak di kampusnya Kak Aksal gimana? Apakah tiba-tiba di lockdown, disuruh studi online semua, ataukah gimana Kak? Bisa, saya udah nyiapin PPT seputar pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan di Google Form. Mungkin bisa ditampilkan dulu PPT saya. Oke. Nah, ini PPT-nya ya. Nah, sip. Oke, teman-teman bisa memperhatikan ya, dan jangan lupa catatan sama catatannya lah istilahnya. Ya. Mungkin tadi academic background udah dijelaskan, next saja. Ya, awalnya, bagaimana sih gambaran awal corona di Tiongkok? Tolong back ke sebelumnya. Nah ya. Akmal bisa matiin video dulu nggak? Nanti saya mukanya nggak kelihatan. Ya, di sini awalnya bagaimana sih gambaran awal corona di Tiongkok? Jadi pada awalnya corona ini mulai muncul pada bulan Desember tahun 2019. Waktu itu mulainya dari, mungkin teman-teman sudah pada tahu, dari sebuah pasar di Wuhan. Di situ pasar yang menjual barang-barang hewan-hewan yang mungkin dibilang aneh gitu, seperti kelelawar dan sebagainya gitu. Walaupun itu ada di Sulawesi juga, di Tomohon, Sulawesi Tengah, Indonesia gitu. Nah, pada saat Desember, kami mengiranya mahasiswa di Indonesia itu hanya, cuman di Wuhan nih, nggak bakal nyebar, cuman di Wuhan doang dan orangnya baru sedikit yang terinfeksi. Tapi ternyata lama-kelamaan waktu itu Januari awal sudah sampai Beijing pada tanggal 23 sampai Beijing, dan pada saat itu alhamdulillahnya seminggu sebelum itu saya, karena pengen umroh ya, saya waktu itu sudah pulang ke Indonesia dan tidak sempat kena lockdown di Cina. Seperti itu. Ya, mungkin bisa lanjut slide selanjutnya. Ya, apa sih dampaknya? Dampaknya banyak sekali ya, sangat-sangat banyak sekali. Mungkin kita bisa lihat dari bidang ekonomi, lalu kita belajarnya terganggu dan sebagainya gitu ya. Tapi untung saja di sini Chinese government itu bergerak lebih cepat. Mungkin PPT-nya stay di sebelumnya, bisa. Dampaknya seperti itu, dan pada saat itu universitas kita langsung membuka teaching online course dari Tencent. Nah, di situ saya mulai kuliah tanggal 17 Februari. Dan pada saat itu saya posisi di Sri Lanka. Dan seharusnya saya dari situ langsung balik ke Beijing. Tapi qadarullah tiketnya tercancel dan akhirnya saya bertahan di Indonesia sampai sekarang gitu. Lalu bagaimana sih saya belajar di Indonesia selama lewat online ini? Bisa next ke slide selanjutnya.
Ini soal Al-Mulk ayat 2. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Next. Lanjut. Nah, di sini juga tadi saya disuruh untuk menggait teman-teman semua untuk hashtag di rumah aja dan tidak keluar untuk yang bisa ya. Kecuali hal-hal yang penting saja. Next lagi. Next lagi. Nah, ini dia. Ini dia. Bagaimana sih sistem belajar di Tiongkok itu? Sistem belajar di Tiongkok itu ada yang namanya X07. Itu biasanya mahasiswa-mahasiswa di Cina, di Tiongkok itu memakai cara ini untuk sistem belajarnya. Apa sih X07 gitu? X itu mulai dari jam 8 pagi, jam 8 pagi, lalu 0 itu sampai jam 00:00 malam. Dan 7 itu selama 7 hari gitu. Jadi walaupun saya tidak berposisi di Beijing, saya di sini juga tetap belajar seperti itu gitu. Karena mengapa? Karena memang sudah didesain sedemikian rupa dari university saya bahwa jam 8 teng itu mulai untuk online course. Lalu jam 5 sore itu baru selesai, dan dari jam 5 sore biasanya sampai jam 00:00 itu saya dikasih banyak sekali assignment. Jadi pada saat itu mungkin bisa lebih dari jam 00:00, apalagi orang Liu Sheseng, bahasa Cina itu artinya foreigner, yang dimana saya di sini ngambil major mechanical engineering dan memakai bahasa Cina, dimana saya harus mentranslate-nya lalu dan sebagainya, dan mengakibatkan bahwa saya harus mengerjakan lebih lama gitu, mungkin bisa sampai jam 2 sebagainya gitu. Dan Seven terakhir ini, Seven itu apa? Seven itu selama 7 hari. Seperti itu teman-teman. Lanjut tuh 996 tuh ini buat intermezzo aja sih. Kalau di Cina itu misalnya teman-teman kenal Alibaba, the richest man in China, itu dia orang terkaya di Cina, dia mengeluarkan 996. Itu dia kalau misalnya pekerja mereka itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan itu selama 6 hari. Bayangin, mereka itu work ethic-nya bisa dikatakan gila banget gitu. Next lagi mungkin selanjutnya. Ya, jika kamu ragu dengan cita-cita kamu, berkumpullah dengan orang-orang yang punya cita-cita sama. Jadi di sini saya ingin memotivasi teman-teman semua bahwa kita harus punya cita-cita gitu. Dan jangan ragu sama cita-cita kita. Dan kalau misalnya kalian ragu, harus cari orang-orang yang punya cita-cita sama gitu. Mungkin teman-teman pernah gaji orang ditentukan oleh 5 orang terdekatnya gitu. Jadi kalau misalnya ada tangga kali itu bapaknya itu pengen tahu bapaknya gajinya berapa, kalian kumpulin tuh teman bapak itu 5 orang, gajinya berapa, 5 orang itu dikumpulin, dijumlahin gajinya berapa, lalu dibagi 5. Itulah hasil dari gaji bapak tersebut. Kalau tidak percaya mungkin bisa dia analisa sendiri. Next, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kesalahan kita biasanya sebagai manusia dalam menjalani kehidupan. Waktu saya dulu juga sering sekali merasakan seperti ini gitu. Yang pertama tuh playing the victims and you will lose. Jadi kita tuh selalu menjadi seperti apa ya? Mencari kesalahan yang orang lain buat gitu. Kayak misalnya mencari-cari kesalahan yang kita tidak punya gitu. Kayak misalnya contohnya apa ya? Kayak misalnya pertama kali saya ke luar negeri gitu. Orang-orang luar negeri gitu kayak Cina atau sebagainya atau Belanda gitu. Itu jalannya sangat cepat sekali teman-teman. Sangat cepat sekali. Mungkin 2 atau 3 kali kecepatan rata-rata orang Indonesia gitu. Dan di dalam hati saya selalu bilang, wah itu gara-gara dia itu 30 cm lebih dari saya, dan otomatis kakinya juga bakalan lebih panjang. Dan secara itu, jalan mereka pasti bakalan lebih cepat. Dan ternyata saya baru sadar bahwa kita terus merasa menjadi korban, maka kita akan menjadi pecundang atau kalah gitu. Kalau misalnya kita hanya berpaku pada tersebut, dan kalau misalnya kita punya 90% lebih dari dia, itu saja sudah bisa mengalahkan orang tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya yang tidak kalah penting itu ada fire in the valley. Itu adalah semangat dan keinginan besar dari dalam diri sendiri. Jadi percuma nih teman-teman, kalau teman-teman misalnya punya mentor yang kayak misalnya mentor teman-teman tuh orang kayak misalnya terkenal sekali itu, mentor teman-teman dalam bidang bisnis misalnya Alibaba atau Bill Gates atau Jeff Bezos yang sekarang number one in the world. Tapi kalau dari diri hati kalian itu tidak ada semangat dan keinginan besar, itu semuanya sama saja teman-teman. Jadi teman-teman harus punya semangat fire in the valley. Lanjut next mungkin. Ya, there is still hope bahwa teman-teman yang mempunyai keinginan besar
tanpa harus menjadikan online lecturing ini sebagai masalah atau rintangan yang kita lagi dalami pada masa ini. Lanjut, next mungkin. Ya, ternyata itu saja presentasi yang saya buat. Mungkin nanti bisa dibanyakin pada saat tanya jawab ya. Next lagi mungkin ada ini nih. Ya, terima kasih. Thank you. Sia-sia saja. Mungkin sekian, Akmal. Nah, itu tadi materi dari Kak Aksal ya, materi pertama, dan beberapa poin yang udah aku catat tuh. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya cita-cita agar kita tahu goals kita mau kemana, kita bisa nentuin nanti arah hidup kita mau gimana. Dan tadi ada quote yang saya kita maka berkumpullah dengan orang yang cita-citanya sama. Nah, itu sih poin yang aku dapat. Nah, kalau teman-teman punya poin tambahan, punya poin yang teman-teman dapat, boleh banget nih ditulis di komen. Kita belajar bareng-bareng juga kan. Nanti mungkin teman-teman bisa berikan insight-nya ke komen tentang materi ini, biar nanti teman-teman yang lain juga mana, dan jadi biar nanti grup chat ini jadi tempat diskusi lah. Enggak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, Kak Nadia. Kak Nadia. Suaranya kecil. Wait. Halo. Nah, halo. Assalamualaikum, Kak. Halo teman-teman. Nah. Oke. Kak Nadia nih kan, ya bentar. Teman-teman semuanya udah ini masih bisa dengar suara kita jelas kan? Masih bisa? Oke, nah. Thanks. Kak Nadia ini kan itu ya, lulusan psikologi UGM. Nah, berisi pertanyaannya Akmal dan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi banyak yang menanyakan gimana sih biar nggak mager, gimana sih biar stay happy gitu. Oke, dilihat aja. Langsung diperbesar aja, Mbak Operator. Oke, jadi gimana sih biar kita tuh tetap bahagia? Pertama, saya mau bilang alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berada di kejadian yang luar biasa ini, yang mungkin kita prihatin juga dengan keadaan yang terjadi sekarang, tapi kejadian ini pasti akan terkenang sampai beberapa tahun kemudian bahwa kita adalah generasi COVID-19 gitu ya katanya, lulus jalur corona gitu. Katanya yang pada nggak UN nih, mana ada anak kelas 9, anak kelas 12 ya, anak kelas 12 yang lulus jalur corona gitu. Jadi ini adalah kejadian yang luar biasa sebenarnya. Jadi nggak apa-apa ketika kita merasa cemas, kita merasa nggak nyaman, kita merasa happy, karena ini memang kejadian pada kita. Jadi kemasan yang terjadi pada kita happy, kita moodnya
buruk selama school from home, itu karena kita tidak biasa menghadapi hal ini. Next slide, please. Jadi gini, mungkin kalau memandang tentang school from home ya, ada orang yang melihat ini sebagai, aduh banyak banget sih tugasnya, malah jadi banyak tugas gitu, terus mager, kangen sama teman, bosen gitu kan. Nah, tapi ada juga orang-orang yang melihat ini, wah dengan ini aku bisa time sama keluarga ya, terus aku jadi punya waktu yang lebih fleksibel gitu, terus bisa lebih banyak waktu untuk memikirkan diri sendiri, lebih me time yang biasanya ngumpul sama teman, terus sekarang jadi punya banyak waktu me time, terus waktu ini juga sebagai sarana nemu potensi nih kayaknya, banyak yang bikin challenge ya ada sih challenge yang lucu-lucu, tapi banyak juga challenge yang itu kan bermanfaat gitu, akhirnya jadi menemukan potensi dirinya gitu. Nah, yang pertama sebenarnya gimana sih biar happy apapun yang terjadi kita nih, wah jadi saran nih aku pengen bikin konten-konten YouTube, pengen bikin konten podcast misalnya gitu. Nah, kenapa ada dua hal yang berbeda seperti itu? Itu karena dirinya kan, gitu. Coba dong slide-nya diganti bisa. Next, yang ke slide keempat. Jadi ketika kita menghadapi, misalnya kita ngelihat kenapa ada orang yang sampai pakai APD ke mall, tapi ada orang yang disuruh physical distancing untuk jalan. Kenapa ada orang yang sepanik itu, tapi ada orang yang santuy banget gitu. Nah, jadi kita menentukan diri kita seperti apa. Oke, sebentar. Slide keempat, Kak. Jadi diri kita itu ada pikiran, ada emosi, dan ada juga perilaku. Jadi ketika kita mana nih slide-nya? Oke, jadi kita itu terdiri dari pikiran, emosi, dan juga perilaku. Jadi ada yang ketika senyum, maka akan bahagia. Kita tuh bahagia karena senyum atau senyum karena bahagia. Sebenarnya bisa dua-duanya. Jadi ketika kita bahagia, kita akan tersenyum. Tapi dengan tersenyum, perilaku kita bisa membuat bahagia dan kemudian berpengaruh juga kepada perilaku kita seperti apa. Gitu. Jadi ketika misalnya nih, kita kok merasa nggak happy ya gitu, cobalah untuk berolahraga. Cobalah untuk bergerak, jadi memaksakan diri untuk bergerak dengan stretching, pemanasan dulu, terus dengan berolahraga, nah nanti akan emosinya itu menjadi baik. Atau melakukan hal-hal yang positif, maka akan berpengaruh terhadap emosinya. Kalau misalnya ternyata dari pikirannya tuh udah negatif terus nih, aduh bosen kayak gini, kenapa tidak berpikir yang sebaliknya aja, bahwa momen ini bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif gitu. Slide-nya selanjutnya dulu aja. Selanjutnya, oke.
Nah, jadi cemas itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah ketika berlebih. Jadi ketika sekarang kita merasakan kecemasan, mungkin ada yang cemas banget ketika melihat berbagai macam info, wah udah 1.000 orangnya, wah ada yang ODP di dekat rumah, ada yang PDP di dekat rumah gitu. Mungkin itu jadi cemas gitu kan. Atau mungkin kita cemas terhadap tugas sekolah yang makin banyak. Bener nggak sih? Tugas sekolahnya makin banyak. Kayaknya aku dengar seperti itu ya. Jadi ada tugas sekolah tuh yang makin banyak. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau stres itu sebenarnya netral. Stres jadi tidak produktif. Aduh, besok ujian kayaknya sakit nih gitu. Nah, jadi stres itu sebenarnya netral, tapi diri kita yang kemudian bisa melihat itu, memandangnya seperti apa sehingga bisa jadi eustress atau jadi distress. Gitu. Lanjut. Next. Nah, gimana nih biar tenang menghadapi masa karantina dan school from home dengan tugas yang mungkin ada yang tugasnya banyak, mungkin ada yang malah jadi gabut gitu. Gimana dong caranya? Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah sebelum itu, jadi gimana biar kita tuh tetap sehat mental gitu ya selama karantina ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang SMA sudah kos dan sekarang masih di kos gitu ya, senasib sama saya, masih kos di Jogja, nggak pulang ke rumah. Atau mungkin ada teman-teman yang biasa, orangnya sosial banget, yang ekstrovert banget, jadi menyerap energinya itu dari keramaian dan terus harus karantina, ketemunya sama adiknya lagi, sama kakaknya lagi, sama orang tuanya lagi, di rumah lagi, kayak gitu. Nah, gimana sih caranya biar tetap menjaga kesehatan mental? Jadi gini, sebenarnya ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa di semua gangguan ada satu gejala yang ditemukan, yang di semua gangguan itu ada, yaitu toleransi terhadap ketidakpastian. Toleransi terhadap ketidakpastian. Jadi kan hidup kita tuh nggak pasti ya, walaupun kita udah merencanakan kan Tuhan yang menentukan gitu kan. Apalagi masa-masa seperti ini, kita juga nggak tahu kapan berakhirnya, kapan karantina ini sampai kapan. Iya mungkin sampai Mei, tapi apakah masih diperpanjang lagi, kita nggak tahu. Nah, jadi karena yang ditemukan adalah itu, toleransi terhadap ketidakpastian, maka yang perlu kita setting dalam diri adalah toleransi tersebut. Bahwa kita harus menjadi orang yang lebih fleksibel. Orang yang lebih fleksibel terhadap ketidakpastian yang ada di depan. Tapi harus terencana, kayak kata Kak Aksal tadi, kita harus punya rencana nih terhadap cita-cita kita apa, ke depannya kita punya keinginan apa, punya target apa. Nah, seperti itu. Jadi toleransi terhadap itu. Sekarang langsung aja tips dan triknya seperti apa. Terakhir, tips and trick. Jadi ada 10 tips and trick. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif salah satunya adalah dengan mencari berita yang valid. Jadi jangan berita yang hoax gitu, karena itu akan semakin membuat cemas. Kemudian yang kedua, healthy lifestyle. Masih slide sebelumnya kan? Healthy lifestyle diantaranya makan sehat, makan-makannya dipilih, yang jajan-jajanan permicinan nanti dulu gitu. Terus mandi, jangan lupa mandi 2 kali sehari. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa nggak mandi-mandi, misalnya jarang mandi itu dapat memicu depresi. Jadi membuat depresi semakin parah, kita jadi moodnya sedih gitu. Jadi mandi, karena mandi itu seger, nanti moodnya akan baik. Kemudian juga body activation. Jadi berjemur, olahraga, stretching gitu. Kemudian yang keempat itu tetapkan waktu
tetapkan kegiatan walaupun di rumah seperti hari-hari biasa. Jadi kayak jam sekian sampai jam sekian, jam 7 harus udah siap untuk sekolah. Kalau biasanya jam 7 udah masuk sekolah, jam 7 walaupun di rumah udah siap untuk sekolah. Kalau perlu malah pakai seragam, serius. Jadi walaupun di rumah tetap pakai seragam, tetap punya meja belajar yang itu disusun untuk pokoknya aku sekolah. Nah, ada tuh kemarin pertanyaan, gimana kalau misalnya orang tua tuh nggak ngerti, kita tuh lagi sekolah, tapi itu disuruh-suruh gitu. Jadi tetap disuruh-suruh, padahal tuh lagi sekolah gitu. Nah, coba bikin kesepakatan bersama keluarga di rumah bahwa aku jam sekian sampai jam sekian akan sekolah. Jadi kalian tetap nih, misalnya biasanya kalau masuk jam 7, nanti setengah 10 ada istirahat. Jam setengah 10 itulah kalian ke dapur jajan ya. Jadi dibuat rutinitas seperti itu. Terus juga harus tertib dan konsekuen kalau misalnya udah punya jadwal seperti itu. Nah, yang kelima, kalau ini menjawab teman-teman yang gimana sih buat menghadapi tugas yang banyak, terus kita tuh pusing harus mulai dari mana, dan akhirnya jadi stres, dan akhirnya nggak dikerjain tuh tugasnya. Nah, jadi bikinlah tugas itu menjadi step-step yang lebih kecil. Jadi misalnya tugas A besar nih, oke, A1, A2, A3 gimana? Dan hargai setiap kemajuan yang kita bikin. Misalnya A1 udah selesai, apresiasi diri. Wah, kamu keren banget udah menjalankan A1 ini, kemudian kerjakan kemudian A2-nya, dan selanjutnya. Gitu. Jadi, every step matters. Jangan kemudian kita, wah, tugas A nih nggak sempurna, nggak selesai, bodoh banget sih aku tuh orangnya nggak bisa ngerjain gitu. Tapi hargai dong bahwa kamu tuh sudah melangkah walaupun kamu belum menyelesaikannya dengan baik. Terus habis itu tetap terhubung dengan teman-teman. Karena ya, jadi selain kita mempunyai kebutuhan makan, kebutuhan minum, kita sebagai manusia tuh juga punya kebutuhan untuk bersosialisasi. Itulah kenapa ketika kita sekarang karantina, itu ada yang ngerasa galau, terus kok tiba-tiba pengen nangis, terus ada yang nangis tanpa sebab. Bener nggak? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Kayaknya ada deh. Apalagi yang orangnya itu rame, riweh gitu ya, dia sering bersosialisasi, ada kebutuhan untuk itu, maka coba deh Zoom kayak gini sama teman-teman deket. Terus jadikan waktu ini sebagai menyapa teman-teman yang kurang deket misalnya, tapi nggak untuk modus juga sih. Jadi buat menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang cewek ke teman cewek yang dia kayaknya kurang deket nih, mungkin kita jadi bisa deket nih dengan momen ini gitu. Terus yang ketujuh, bikin target. Karena kita lulusan COVID-19, bikin target selulus dari COVID-19 itu mau buat karya apa? Kita mau launching apa? Siapa tahu kan dari teman-teman peserta di sini nanti selesai COVID-19 ada yang launching buku gitu kan di Gramedia, atau mungkin ada yang bikin akun YouTube selama karantina share berbagai hal, berbagai konten yang bermanfaat, akhirnya nanti subscribernya udah 100.000 selesai dari COVID-19 kan, itu perlu direncanakan. Jadi karya apa yang akan kamu hasilkan selama atau setelah karantina ini? Kalau misalnya teman-teman merasa cemas, cobalah untuk relaksasi. Di YouTube atau di Google teman-teman cari cara relaksasi yang sederhananya adalah dengan menarik nafas dalam, menahan sebentar, kemudian menghembuskan, itu selama 6 kali, minimal 6 kali, itu sudah relaksasi gitu. Jadi teman-teman nih dari kalau misalnya pendek-pendek, ototnya kaku, di belakang sini biasanya ototnya kaku. Nah, itu berarti teman-teman sedang cemas. Itu kenali dulu, sadar, berterima, selamat datang cemas, halo, mari kita berdamai, dan kemudian relaksasi. Nah, yang ke-9, bisa tingkatkan spiritualitas. Karena manusia itu sebenarnya makhluk spiritual, bahwa Allah tidak memberikan cobaan, Allah itu memberikan cobaan sesuai dengan makhluknya dan lain sebagainya, syukur, mengambil hikmah,
Dan yang terakhir adalah spread positivity. Jadi menyebarkan hal positif yang terjadi, jangan yang aduh aku bosen nih, ih kok bete banget sih di rumah, di statusnya kayak gitu, di story-nya kayak gitu. Spread positivity. Be productive and spread positivity. Terima kasih. Monggo, Akmal. Oke, terima kasih Kak Nadia atas materinya tadi. Maaf teman-teman, kadang saya di unmute-nya lama. Oke. Oke, nah sebelum kita masuk ke kolom pertanyaan, aku ingin saya nambahin dikit lah. Aku pernah baca quote kemarin di internet, walaupun sumbernya nggak jelas ya siapa yang ngomong, tapi saya bijak lah, wise words. Jadi begini, jika setelah 3 minggu karantina ini kita tidak ada improvement, maksudnya mulai dari skill atau mungkin sudah mulai hal baru, udah mulai jualan or something, berarti kita tuh sebenarnya tidak kekurangan waktu, tapi kita lack of discipline. Gitu sih teman-teman. Jadi seperti kata Kak Nadia, walaupun di waktu-waktu karantina ini kadang kita merasa ambiar, bosan, spread the positivity. Stay positif aja teman-teman. Tetap ambil hikmahnya. Ingat, kalau menurut aku tuh, jika ada suatu hal yang terjadi, itu tergantung kita bagaimana kita mau menyikapinya. Apakah mau senang, sedih, susah, atau segala macam. Jadi, mood-setternya kita, kalau menurutku ya. Dari teman-teman setelah mendengarkan materi brainstorming tadi dari Kak Aksel dan Kak Nadia, tidak mulai panas. Sudah mulai banyak pertanyaan yang terkumpul, pengen banyak tanya. Nah, saya teman-teman, buat teman-teman yang di Zoom nanti akan ada sesi sendiri. Nah, ini yang pertama kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya udah dikirimkan lewat sosial media lewat Instagram. Nah, oke, lanjut Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Nadia Hasanah, SMA IT Al Mutazam Tangerang. Nah, orangnya ada di sini, bisa angkat tangan? Tidak kelihatan. Oke. Kak, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar kita? Terus cara mempelajari budaya Cina tuh bagaimana? Pertanyaan buat Kak Aksal. Mungkin. Bisa langsung jawab, Kak?
Bagus. Ini pertanyaannya dari siapa nih? Nadia Hasana sama ITL Multazam Tangerang. Bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi belajar kita? Lalu apa nih? Terus cara mempelajari budaya Cina itu gimana? Pertanyaan pertama dulu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita? Seperti yang tadi saya katakan bahwa motivasi kita tuh yang terbesar dari diri kita sendiri gitu ya. Kayak fire in the valley gitu. Nah, salah satu cara motivasi saya untuk memotivasi diri sendiri itu adalah dengan saya selalu pikirkan cita-cita saya gitu, atau know your why. Why sih? Kenapa harus kita motivasi gitu? Karena saya ingin menjadi presiden gitu, katakanlah gitu. Dan di luar sana banyak sekali orang-orang yang atas kita gitu kan, baik yang lebih ganteng, yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih bermungkinkan untuk menjadi presiden pada 1 2025 nanti gitu. Dan itu memotivasi saya untuk terus belajar gitu. Dan tidak puas agar bisa menggapai cita-cita saya tersebut. Seperti itu. Kan sekarang cita-cita saya belum tercapai nih. Jadi saya bakal terus meningkatkan motivasi gitu. Lalu pertanyaan kedua, terus cara mempelajari budaya Cina itu gimana? Mempelajari budaya Cina gimana? Sebenarnya saya nggak terlalu mempelajari seluruh budaya Cina sih ya. Saya hanya mempelajari khususnya tentang Islam gitu. Kayak misalnya kemarin saya terakhir itu salah satu sahabat Rasulullah itu kuburannya ada di Guangzhou, Tiongkok. Kuburan siapa ya? Saat bin Abi Waqqas. Beliau kuburannya di Cina gitu. Seperti itu sih. Saya nggak mempelajari budaya Cina semuanya gitu. Tapi itu perlu untuk membaur karena kita sekolah di luar negeri dan harus menghargai budaya tempat kita belajar. Seperti itu sih. Seperti itu Akmal. Semoga terjawab ya Nadia Hasanah. Iya. Terima kasih Kak. Nah, sebenarnya Nadia Hasanah nih ada di sini nggak? Kalau ada, mungkin bisa muncul di chat atau mungkin ada tanggapan. Oke, karena sepertinya tidak ada, lanjut aja Kak. Pertanyaan kedua, di Haisar Fariski, SMA IT Al-Multazam 2 Karawang. Nah, Haisar Fariski kalau ada di sini boleh muncul di komen. Nah, apakah Kakak ada tips langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk sukses di usia muda? Ini untuk saya juga ya, Mas ya? Ya, Kak. Itu teman-teman. Dan apa sih yang langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan di usia muda ini? Kalian harus lakukan bahwa kalian harus ada reward and advantage. Di sini reward saya adalah kenapa saya ingin pindah dari UGM karena itu UKT di UGM semua full scholarship, mulai dari makan, hotel, beasiswa, fee, dan tuition. Itu seluruh. Jadi bisa meringankan orang. Dan saya juga pernah ikut seminar waktu itu. Di seminar itu saya sangat tertegun sekali, sangat tercekik sekali hati saya. Di situ orang tersebut bilang, kalau misalnya orang tua kamu besok meninggal, apakah kamu bisa mencari makan sendiri gitu? Dan di situ saya langsung mikir. Dan di situ saya juga harus langsung bergerak untuk mencari cara bagaimana sih saya untuk bisa menghidupkan diri saya sendiri. Seperti itu sih. Ya, semoga terjawab. Itu ya, reward and advantage. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Adil dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke, bagian nama disebutin tadi. Nanti yang namanya disebutin pertanyaan ya. Mungkin teman-teman boleh muncul di komen, itu saya. Dan mungkin nanti kalau mau ada tanggapan gitu bisa. Nah, Kak, bagaimana sih menjadi orang yang konsisten dalam segala sesuatu? Istiqomah, cara istiqomah. Istiqomah ya. Ya, emang berbuat baik itu tidak susah. Membuat inovasi itu juga tidak susah. Yang susah itu apa? Yang susah itu adalah konsisten dalam komitmen kita sendiri gitu. Dan memang susah sekali untuk menjadi orang yang konsisten gitu, termasuk saya juga gitu.
Saya kadang misalnya hari ini sangat produktif, lalu tiba-tiba besoknya males dan sebagainya gitu. Tapi tidak apa-apa teman-teman gitu. Yang kita harus lakukan adalah kalau misalnya pada saat kita konsisten lalu kita tiba adalah bangkit lagi. Jangan sampai kita lagi gitu. Teman-teman bolehlah istirahat gitu. Istirahat untuk beberapa saat dan istirahat itu ditunjukkan untuk hari esok yang lebih baik lagi tentunya. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah takut kalau misalnya konsisten teman-teman tiba-tiba terputuskan, tapi harus lanjutin lagi gitu teman-teman. Semangat ya untuk Muhammad Adil dari Maneh PNJ. Itu Akmal. Dari Kak Nadia mungkin ada tanggapan dari pertanyaan ini? Oh iya, Surabaya. Halo, cek. Halo Kak. Ini. Kalau menurut Kak Nadia nih, bagaimana cara menjadi orang yang konsisten dalam segala sesuatu? Iya, sebenarnya kan kalau konsisten itu tadi lagi-lagi tuh kembali kepada diri kita. Tapi kita pasti ada waktunya untuk apa ya? Mungkin Aksal yang kita ngelihat keren banget, gile, udah Cina, prestasinya banyak banget. Pasti pernah juga Sal, pernah juga mager, pernah juga mungkin passion kayak gitu. Nah, pernah ada masa-masanya seperti itu. Jadi ketika kita merasakan seperti itu, kita sadari juga gitu. Seperti halnya ketika tadi kita menyadari ketika kecemasan itu ada. Nah, kita sadari juga, oh diri kita tuh sedang seperti ini. Mungkin kemarin udah berusaha banyak, oke, sekarang dikasih waktu dulu, tapi jangan sampai berlarut-larut gitu. Nah, untuk kemudian kita mungkin istirahat sebentar, nantinya melompat lebih tinggi lagi. Jadi konsistensi itu bukan yang terus di atas, terus pasti dinamis. Karena kita manusia yang dinamis kan, nggak terus-terusan kita berada di atas, terus kita semangat, terus kayak gitu. Tapi ada waktunya untuk istirahat dulu, untuk nanti melompat lebih tinggi. Yeay, melompat lebih tinggi. Makasih Kak Nadia. Jadi kadang siklus hidup tuh kayak roda teman-teman. Jadi kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan kadang kita juga nggak tahu kapan kita di fase-fase gitu. Oke lanjut. Pertanyaan dari Friska Yumianti dari SMA IT Ashifa Boarding School Bandung Barat. Oke Friska, kalau ada di sini boleh muncul. Nah Kak, gimana sih cara kita bisa menjadikan diri ini optimis? Nah, kalau menurut Kak Aksal gimana nih Kak? How to stay optimis? Optimis apa ya? Optimis apa mal artinya mal? Menurut Optimis Akmal. berarti gimana ya? Kayak semangat gitulah Kak. Semangat terus. Ya lagi semangat terus, tidak down gitu loh. Jadi kerjain apa-apa tuh semangat, tidak sabar. Mungkin ini optimis ini lebih ke bagian Kanadia ya, karena beliau sudah lulus psikologi UGM. Dulu saya waktu di UGM throwback dulu ya. Anak-anak psikologi itu biasanya incaran dari cowok-cowok fakultas. Sebenarnya sama kayak tadi, gimana biar menjadikan diri kita termotivasi gitu. Jadi coba bayangkan apa yang akan terjadi 5 tahun selanjutnya, apa yang terjadi 10 tahun selanjutnya kalau misalnya kita sekarang seperti ini gitu. Maka kita harus berbuat apa agar yang terjadi 10 tahun, 20 tahun selanjutnya adalah sesuai dengan cita-cita kita. Dan untuk menjadikan suatu optimis, salah satu hal yang bisa kita adalah bisa mengapresiasi diri. Dengan apa? Misalnya nih, kalau ada tugas yang besar, maka jadikan itu menjadi sebuah langkah-langkah kecil. Sehingga ketika kita mencapai sesuatu langkah tersebut, kita bisa merasa bahwa kita berhasil. Dan akhirnya ketika kita sudah menghargai diri kita, maka kita akan lebih optimis bahwa kita pernah bisa untuk melakukan hal itu, maka kita akan bisa melakukannya setelahnya. Tapi ketika kita gagal atau Bentar ya, tunggu di unmute. Ini mohon teman-teman tetap kondusif ya. Ini jangan rusak gitu. Dan nanti kalau teman-teman yang ingin tanya silahkan. Ini ada pilih raise your hand. Di sini ada. Nggak ada ya. Enggak gini lah.
karena ini screen-nya juga ada 3 dan nggak bisa dimantau semua, berarti nanti dibagi jadi 3 sesi ya, yang dari layar yang kedua, terus dari layar yang boleh bilang di grup chat. Oke, nanti yang di unmute yang mau nanya. Oke, ini ada novel Laksita. Laksita, raise your hand, angkat tangan. Ya. Oke, bisa di unmute teman, kakak-kakak. Sabar ya, Pak. Yuk, siapa yuk yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Jangan langsung resen aja nanti biar mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin wabinasainan saya sebagai manusia yang sombong atau lupa terhadap Tuhan. Nah, bagaimana perbatasan antara usaha dengan tawakal itu, Kak? Ya, sebelumnya buat teman-teman yang RT bisa di mute ya. Mohon kerjasamanya. Pak Rafa, pertanyaan buat siapa tadi? Batasan mengenai ya, optimis tadi. Buat Kak Nadia aja dulu, Kak. Oke, buat Kak Nadia. Kak Nadia. Halo. Halo. Tunggu, Kak. Halo, Noval. Dan teman-teman semua. Oke, tadi pertanyaannya adalah tentang gimana menumbuhkan optimis tapi tetap napak di bumi gitu ya. Jadi gimana biar kita tuh memandang ke langit tapi tetap napak di bumi. Kita ingin mencapai cita-cita yang ada di langit tapi tetap berada di bumi. Sama banget sebenarnya, aku juga pernah merasakan hal itu. Jadi kita pengen optimis, kita pengen biar nggak merasa rendah diri gitu kan, biar kita tuh merasa percaya diri juga. Kok teman-temanku bisa sepintar itu sih, aku juga pengen kayak gitu. Nah, kalau itu saya dengan membaca cerita orang-orang yang sukses dan tetap rendah hati. Jadi mungkin kita bisa melihat kayak sekarang ada Bill Gates, terus siapalah orang-orang itu yang dia tuh sebenarnya kesuksesan itu bukan apa-apa kok, tapi itu emang perlu untuk kita capai gitu. Jadi apa yang pengen kita capai itu jangan anggap itu adalah sebagai sesuatu kebanggaan, tapi anggaplah itu adalah sebuah amanah untuk kita agar nantinya ketika kita mendapatkan amanah tersebut berikan kepada orang lain. Kayak misalnya nih, kita pengen kuliah di Harvard misalnya. Nah, terus kita optimis untuk mencapai hal tersebut. Nah, ketika kita mencapai hal itu, jangan kemudian kita jadi sombong. Anggap prestasi itu sebagai
suatu amanah gitu. Sedangkan ada amanah juga yang lebih besar untuk kita melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Nadia. Nah, dari Mas Nopal nih ada tanggapan lagi. Nah, oke, udah ya. Masih Kak Nopal atas pertanyaannya dan masih Kak Nadia terjawab. Nah, kita lanjut ke penanya kedua. Ini udah udah banyak yang nanya di komen. Oke, di setelah Kak Nopal tuh ada nih Kak Muhammad Halim Yusri. Orangnya mana tadi? Halim Yusri. Halo. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui Kak bahwa kita generasi milenial Indonesia ini banyak di antara generasi milenial Indonesia ini memiliki bakat yang ada pada diri mereka sendiri. Namun mereka tidak mampu untuk mengekspresikannya kepada dunia luar. Karena keterbatasan apa gitu misalnya kan, karena kan Indonesia ini kan daerahnya luas, banyak yang ada di pedalaman-pedalaman itu. Coba kasih tahu bagaimana sih cara milenial Indonesia ini untuk mengekspresikan bakat mereka agar khalayak luar itu tahu gitu apa bakat dari mereka gitu. Oke Kak. Pertanyaan untuk boleh dua deh antara Kak Akmal sama Kak Nadia. Oke, siapa dulu yang mau dijawab nih? Kak Akmal atau Kak Nadia? Intinya berarti mengekspresikan bakat ya, Mutalim ya. Ya, sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita di sini curang nih karena dia nih yang senyum. Bahwa kita di sini sistem pendidikan di Indonesia khususnya masih belum memungkini untuk mengapresiasikan bakat kita semua, khususnya siswa-siswi Indonesia. Seperti contohnya kayak misalnya saat seperti ini aja gitu, Corona, dan kita dipaksa untuk les online gitu, di mana guru-guru kita, guru-guru Indonesia, itu belum dipersiapkan untuk mengajar dengan sistem daring. Maka dari itu mungkin banyak sekali teman-teman yang hanya dikasih PR dan sebagainya gitu. Karena memang disalahkan juga guru kelas itu belum dipersiapkan untuk hal seperti itu gitu. Dan saran saya untuk teman-teman mungkin yang mempunyai bakat di luar sekolah dan tidak bisa ditampung oleh sekolah ataupun suatu lembaga tertentu, teman-teman bisa membuat itu sendiri gitu. Kalau misalnya sekarang kan saya juga pernah ikut kelas di edX di Harvard itu secara online itu ada gitu. Terus di MIT juga ada kelas online untuk orang luar negeri satu seluruh dunia gitu. Kayak misalnya di Indonesia contoh kecilnya kayak Ruang Guru atau Skill Academy. Skill Academy punya Ruang Guru juga. Itu di sana ada buat belajar HTML, buat belajar Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Bakat-bakat teman-teman gitu. Ada juga Genius dan sebagainya, Nurul Fikri dan sebagainya. Itu sih teman-teman gitu. Atau mungkin teman-teman ingin seperti orang lebih hebat lagi gitu. Seperti Elon Musk. Elon Musk itu beliau pernah frustasi dengan banyaknya uang kertas dan suka kelipet tidak efisien dan sebagainya gitu. Maka Elon Musk itu membuat PayPal. Dan tidak sampai itu, Elon Musk ingin mempunyai mobil yang ramah lingkungan. Lalu Elon Musk langsung membuat Tesla. Dan tidak sampai itu juga teman-teman. Beliau ingin pergi keluar ke angkasa gitu. Dan dia lagi-lagi membuat dengan diri sendiri perusahaan apa namanya itu ya? Yang Falcon X. Dia orang pertama kali yang mungkin nanti tahun 2030 itu beliau bakal ngeluncurin wahana antariksa bagi teman-teman yang mungkin ingin keluar angkasa gitu. Itu komersial seperti itu. Mungkin
karena dia ada tambahan. Semoga terjawab ya. Itu sih dari saya. Semangat. Oke. Kayaknya cukup. Maksimalkan media yang ada di hadapan kita. Oke, Itu Kak. caranya untuk Boleh satu mengekspresikan lagi, ya. satu lagi. Akmal, silakan gimana, boleh atau tidak? Bentar. Satu lagi. Nah, Ya. terakhir. Nawar. Kak, mau boleh satu lagi enggak? Bentar. Oh, bentar. Gim- Karena untuk efektivitasan waktu ya, biar dan teman-teman juga dapat Oke. kesempatan juga. Jadi Makasih maaf ya. Kak Aksal sama Kak Nadia. DM aja DM. Nah, bisa. Follow aja di Instagram @nadia apa tuh? Ayo lo. Yo, tadi udah ditampilin loh. Ya Rahma. Karena keterbatasan waktu, jadi kita buka satu pertanyaan terakhir ya. Dan dari panitia, oke. Untuk Mas Jayadi. Oke, kira-kira kedengaran nggak? Ya, Keren. terdengar. Oke, Kenal. saya nggak usah ngopen video ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Nadia dan juga Kak Aksal. Jadi saya ingin saja langsung bertanya, Kak. Jadi tadi kita udah membicarakan tentang optimis ya, dan juga kita berbicara tentang bagaimana cara mengejar target dan lain sebagainya. Nah, jadi keoptimisan saya di sini ataupun apa yang ingin saya kejar atau apa yang saya targetkan, yaitu ingin masuk ke universitas yang ingin saya gapai gitu. Contoh kasusnya seperti itu. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang ini, saya belajar menggunakan handphone atau smartphone. Nah, jadi untuk mengejar targetnya, saya belajar dengan sangat tekun dan juga dengan penuh semangat. Akan tetapi, di samping gara-gara saya menggunakan smartphone, ada juga hal-hal yang bisa mengganggu saya seperti notif aplikasi, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya, Kak, gimana cara kita lebih meningkatkan keoptimisan kita, sedangkan ada hal-hal lain yang mengganggu kita, contohnya yang saya sebutkan tadi itu, seperti kasusnya saya ingin belajar online tapi notif WhatsApp yang mengganggu dan lain sebagainya. Nah, jadi kan istilahnya walaupun saya udah berusaha seoptimis mungkin, tapi tetap saja ada hal-hal kecil yang mengganggu. Nah, menurut Kakak gimana, dan mungkin ada solusi yang tepat untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akmal. Gue bisa dijawab kan? Oh, langsung nih. Langsung aja, langsung. Oke. Jadi tadi karena belajarnya pakai HP, jadi ada notifikasi terus ke distract gitu ya. Itu sepertinya Anda akan senasib dengan saya dan teman-teman semuanya yang belajarnya pakai HP sih. Pasti, bener nggak? Akmal juga nggak? Ya ampun, kayaknya hampir semua orang akan terdistract dengan itu. Tapi sebenarnya bukan masalah pada notif HP-nya, tapi kita yang melihat itu sebagai sesuatu yang mengganggu. Jadi kalau misalnya ada notif, ya udah cuekin aja. Cuekin aja. Jangan jadikan hal itu sebagai perusak optimisme kita gitu. Bahwa optimisme kita itu lebih besar daripada sekedar notif HP. Jadi ketika misalnya ada misalnya belajar yang harus yang bisa download dulu, sehingga nanti ketika itu secara teknisnya sih kayak gitu ya. Jadi ketika kita belajar tuh udah nggak ada notif-notif karena kita matiin paket data. Tapi kalau misalnya yang harus nyalain paket data, ya udah cuekin aja bahwa dan bikin jam kayak tadi. Jadi manajemen dirinya pakai jam. Misalnya dari jam 8
sampai jam 10 ini aku akan belajar, kalau ada notif apapun itu akan aku cuekin, gitu. Jadi bikin seperti itu. Nanti jam 10 sampai jam 10.30 aku akan menjawab semua notif itu semuanya, tapi nanti 10.30 sampai jam 12 aku akan belajar lagi dan aku akan nyuekin semua notif itu. Jadi kita yang memang harus mengontrol diri kita. Zaman sekarang ketika ada gadget itu, memang benar-benar kontrol diri itu harus tinggi dibanding dengan zaman-zaman yang dulu ketika misalnya ketemu orang emang harus bertemu secara langsung. Kalau sekarang mau ngechat orang kapan aja juga bisa kan kayak gitu. Padahal kalau dulu mau ngobrol sama orang harus ketemu dulu dan sebagainya. Maka yang harus kita kuatkan adalah kontrol diri kita. Nah, salah satunya cara teknisnya adalah dengan itu mungkin konsekuen dengan diri, kita mau belajar dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga pada jam itu dicuekin notifnya. Atau mungkin juga kita bisa memberitahu di story gitu ya, lagi belajar dari jam segini sampai jam segini, maaf tidak bisa dihubungi kayak gitu. Jadi ya emang manajemen diri kita sih yang harus konsekuen gitu. Semoga menjawab ya. Axel, ada tambahan? Halo. Tadi pertanyaannya apa? Jadi kalau dia belajar, dia terdistrak. Biar tidak dengan notif WA dan notif-notif lain. Notif ya? Oh ya, mungkin saya ada salah satu cara. Saya kalau misalnya di Cina itu, sama teman-teman Cina, itu ada namanya cara Podomoro gitu. Yang teman-teman tahu nggak sih? Buat alarm, itu nggak bakal megang HP sama sekali, maupun ada notif apapun. Tahu, dan nanti 45 menit itu saya baru nanti bakal bunyi dari HP saya otomatis. Jadi setiap 45 menit sekali itu selalu bunyi HP saya. Itu menandakan bahwa saya harus istirahat 5 sampai 10 menit untuk buka Instagram, Twitter, something like that dan seterusnya gitu. Itu dan awalnya memang harus dipaksa gitu. Kayak sigma F sama dengan 0 di dalam fisika gitu kan ya. Memang untuk mendorong suatu benda pada awal itu pasti susah. Tapi kalau misalnya benda tersebut sudah jalan, pasti ada namanya di mana kekekalan energi. Itu bakalan gampang dan benda tersebut pasti bakal bergerak. Itu sih teman-teman. Terima kasih Kak Axel dan Kak Nadia. Ya teman-teman dapat ini kabar dari panitia katanya ini udah buka satu pertanyaan terakhir banget, tapi ini bukan buat umum tapi karena itu buat Mbak Poppy Devina itu 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nadia. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menghadapi paradigma yang buruk tentang kita di kalangan masyarakat yang membuat kita menjadi minim langkah dalam bersosialisasi. Sekian. Jadi ini buat Kak Nadia aja ya? Buat Kak Nadia. Gue Kak Nadia. Gimana caranya menghadapi paradigma buruk dari masyarakat sehingga gimana Mbak? Kita jadi minim untuk melangkah dalam bersosialisasi gitu Mbak. Oh gitu, jadi kayak di stigma buruk sama orang kayak gitu ya? Iya. Stigma itu emang sangat berat ya, karena itu udah menjadi sesuatu hal yang seperti kebenaran gitu di masyarakat, padahal mungkin itu bukanlah suatu kebenaran. Gimana caranya? Ya saya mengerti itu pasti berat, mungkin Mbak mengalaminya atau mungkin teman-teman yang lain juga mengalaminya, seperti misalnya kayak yang sekarang aja ya, orang tenaga medis yang ikut merawat saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 itu ada beberapa yang dia tidak diperbolehkan oleh masyarakatnya untuk pulang ke rumah gitu, karena dia stigmanya seperti itu. Terus juga kayak teman-teman yang terkena COVID-19 yang kayak kemarin nggak boleh dimakamkan di desanya dan lain sebagainya seperti itu. Ya, pasti kita tidak bisa melawan itu, tapi banyak sebenarnya hal kecil yang bisa kita lakukan.
hal kecil yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah membuktikan bahwa seseorang dengan stigma tersebut dapat melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya kita langsung melawan stigma itu, misalnya langsung melawan dengan ekstrim gitu ya, dengan agresif, itu pasti orang akan mental juga gitu. Karena orang itu udah kenceng, kalau kita melawannya juga dengan kenceng, nanti sama-sama mental dan akhirnya tidak akan pernah bisa menyatu gitu. Tapi kalau misalnya sedikit demi sedikit, misalnya kayak dulu ada stigmanya bahwa orang kulit hitam itu tidak bisa memerintah, tidak bisa menjadi seseorang yang baik gitu ya waktu dulu di Barat. Nah kemudian ternyata ada satu persatu orang kulit hitam yang ternyata mereka pintar, mereka bisa berprestasi, dan sama halnya dengan orang-orang yang lain, sama halnya dengan orang kulit putih, dan akhirnya mereka lama-kelamaan dihargai. Seperti itu. Jadi mungkin itu Mbak yang bisa saya sarankan, kita siapapun itu yang mendapatkan stigma apapun itu, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, dan akhirnya lama-kelamaan semoga stigma itu nanti hilang. Terima kasih. Terima Tanggung kasih jawab Kak ya. Nadia. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, dan maaf juga karena memang kita sudah dikejar waktu. Ini mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya lebih ke Kak Aksal dan Kak Nadia, mungkin bisa langsung kontak ke WA-nya atau Instagram sosial medianya. Insya Allah nanti bakal kita kirim di grup. Masih pada penanya-penanya. Dan oke, buat Kak Nadia sama Kak Aksal nih, ada saya pesan terakhir nggak buat teman-teman yang ada di sini? Enggak, macam posting gitulah. Oke, Aksal mana nih? Aksal dulu apa aku dulu? Karena dia dulu aja. Aku dulu aja ya, yang udah muncul ya. Aksal tolong muncul setelah ini ya. Oke, jadi mungkin untuk penutup teman-teman, semoga yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang terakhir, orang yang sehat mental bukan orang yang tidak punya masalah, tetapi orang yang bisa menghadapi masalah dengan baik. Banyak ilmu yang belum kita pelajari, teman yang belum kita sapa, dan aktivitas positif yang belum kita coba. So, be productive and spread positivity. Ya. Nah, dari Kak Aksal? Ya, saya lupa. Ada salah satu info penting juga. Waktu Corona masuk ke Jepang, dan Jepang waktu itu 1 bulan tidak sekolah dan juga tidak mengadakan online school, mahasiswa Cina itu pada bikin meme gitu, ayo kita semua mahasiswa Cina belajar biar bisa ngalahin Jepang gitu kan, karena memang Jepang sangat maju sekali juga tentang teknologinya gitu. Dan teman-teman, pesan buat teman semua, pemimpin, jadi mari kita main-main dulu sejenak. Nah, bagi teman-teman yang depan laptop atau HP, boleh langsung dibuka webcam. Mari kita. Nah, nice. Oke, teman-teman udah pada buka Kahoot? Kalau udah bilang, raise your thumb. Kodenya apa nih, Kak? Tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Kodenya apa nih? Yang belum muncul ini. Yang pertanyaannya kalau nggak sulit, nggak bakal sulit ujian sekolah lainnya. Dan apakah ini nanti ada door prize?
batu tumbuh di halaman. Namun semua itu punya Masih loading. memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita Ini yang udah buka account apa namanya di chat segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah caranya gimana? Nanti buka web dulu kahoot.id, terus nanti Buka kahoot.id. nanti masukin password. Insya Allah password. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Ya teman. Rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Ada di sini. Rumah kita. Ini udah pada buka semua? Ya udah. Udah bukaan. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasul. Oke, kodenya mungkin belum bisa ya. Time. Teman-teman gue ya kan SMA kan ya? Salah. Wah. Oke, udah pada yang buka. Sorry. Dari Manice, Aceh Timur.
Mansyah, tolong share screen-nya. Share screen-nya dimatikan. Use this. Oke, kodenya udah ada di chat teman-teman. 7082378. Mansyah, tolong. Ada Kak Mansyah, bisa tolong dimatikan share screen-nya. Ini tolong share screen-nya dimatikan. Untuk kodenya udah di itu ya, kodenya udah di post. Bisa kok kodenya. Wah. Jauh. Wah, paling jauh dari Makassar. Just main. Sabar Kak Aksel, nunggu semuanya masuk. Teman-teman udah pada masuk belum nih? Udah boleh ngomong di chat. Udah masuk kan? Udah masuk. Nah ini udah ada. Taskia, udah ada aku. Yuk yang belum login baru 15 nih. Saya banyak. Maksudnya nggak bisa. Nah, coba dicoba lagi nih. Pinnya ya sesuai yang tertera di screen. Bagi teman yang nggak bisa salah input gitu atau gimana? Oke, baru 19 teman-teman. Mana yang lain nih? Ini teman-teman baru 21.
di mana yang lain nih? Oke, udah 23. Nah, ulang satu. Mulai ya. Dimulai ya. Lagi. Ya. Oke, mari kita mulai teman-teman. Satu, siapkan nama bicara. Itu ya. Iya. Yang benar siapa aja nih? Oke, kedudukan per sementara. Inas menduduki podium bersama Olden Jayadi. Dan soalnya dong. Di mana? Gampang nih teman-teman. Alhamdulillah baik yang benar. Siapa yang masih oke, Inas tetap di top. Disusul oleh Viv dan Laksita. Ayo kita udah setengah jalan. Dan 3. Nah, sekolah aku. Kalau salah parah. Alhamdulillah. Jangan kita lihat dulu kan podium sekarang. Oke, Kak Inas masih di atas. Nah, udah naik. Ya, yang nggak kebaca, saya bacain ya soalnya. Jika ada kereta listrik melaju ke arah barat, ke arah manakah asapnya? Merah timur, kuning utara, biru barat, hijau tidak ada yang benar. Ya, kita lihat podiumnya. Atas. Ceng. Mana nih? Selviana Syam, selatan lah. Jangan dijawab dong.
Oh iya benar juga ya, kereta listrik ada asap. It's. Wih. Musim bersatu. Ini barakallah buat pada semua penang. Ini aku hitung. Ini ada scoreboardnya nggak? Wah, tidak ada ternyata. Oke, barakallah pada para pemenang yang masuk podium dan buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Yeay. Dan mau nanya nih, kebanyakan ya, kalian tuh kebanyakan masih SMA nggak sih? Peserta ini, ya nggak?